Halo, welcome. Ketemu lagi sama Lintang di sini dan di video ini aku akan kasih tahu kalian mengenai cara dapat ide proyek akhir DKV beserta gratis file worksheet brainstorming proyek akhir DKV buat kalian. Hal pertama yang bisa kamu lakuin adalah buat list skill keahlian kamu yang paling kamu bisa, atau kamu juga bisa ngelis mata kuliah yang paling kamu suka. Dan pilih 3 besar dari skill atau mata kuliah yang paling kamu bisa, yang paling kamu favoritkan. Nah, kalau kamu bingung, aduh aku apa ya? Kayaknya aku suka semua, kayaknya aku nggak bisa semua. Nah, kalian bisa cek di kolom nilai kamu atau IP kamu. Nah, di situ akan tercermin mata kuliah apa yang kamu paling bisa nilai. Ya meskipun itu nggak menggambarkan 100% ya, tapi setidaknya itu bisa menjadi parameter buat kamu supaya kamu tahu nih, oh iya aku ternyata bagus di sini nih, nilaiku bagus, atau ternyata aku bisa di sini, bisa di sini. Jadi kalau kamu bingung, kamu bisa pakai cara itu. Oke, cara yang kedua adalah cari objek masalah beserta masalahnya. Nah, jadi kalau di proyek akhir ini, masalah itu bisa kita dapatkan melalui klien atau bisa lingkungan sekitar. Nah, masalah yang kalian cari ini kalau bisa jangan terlalu luas, cukup masalah yang spesifik aja, itu udah bagus. Cerita dari pengalaman aku dulu, kalau aku dulu itu gimana sih aku cari ide atau objek masalah. Pertama aku menganalisa, melihat di kotaku, kota asalku, yaitu Semarang Raya. Nah, di Semarang ini ada apa aja? Aku coba searching kebudayaan yang ada di kota Semarang tuh apa aja. Nah, dari hasil itu aku kerucutkan lagi kira-kira hal-hal apa aja nih yang memiliki latar belakang kesejarahan atau yang mulai dilupakan gitu. Nah, dari situ aku ketemu nih 2 hal. Yang pertama wayang potehi. Kalau kalian nggak tahu, wayang potehi itu adalah wayang yang biasanya hanya dimainkan, ini setauku ya, correct me if I'm wrong, yang dimainkan setahun sekali dalam satu event, yaitu pasar Imlek Semawis. Dan itu kan kayak, kalian aja nggak tahu kan, pasti ada yang nggak tahu. Iya, makanya aku mau angkat itu. Yang kedua adalah batik Semarangan. Nah, dari sini, dari 2 ini, aku research lagi, kira-kira apa nih yang akan aku pilih jadi objekku. 2 itu nggak apa-apa sih sebetulnya. Cara lain, kalian bisa juga cari event-event budaya yang ada di kota kalian. Kalian juga bisa nih searching apa aja ada tempat, mungkin tempat wisata baru yang belum populer, atau ada perusahaan yang memerlukan branding, yang memerlukan redesign logo, yang memerlukan media promosi. Itu bisa banget kalian angkat sebagai objek permasalahan. Dari hal-hal itu di sekitar kita pasti ada permasalahan-permasalahan, baik yang udah overexposed atau underlooked. Oke, yang ketiga adalah cari manfaat dan kebaruan. Pikirkan manfaat dan kebaruan yang bisa kamu berikan, yang bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, setelah kamu punya list skill yang kamu bisa dan list permasalahan, nah tahap selanjutnya adalah menganalisa tentang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, langsung aja. Aku akan langsung pindah layar. Kita ceritanya ini akan study case ya, menggunakan worksheet yang aku buat. Aku membantu kalian supaya semuanya lebih mudah. Oke, bentar aku switch kamera dulu. Nah, oke, di sini kita punya 3 bagian. Yang pertama skill atau matkul yang paling dikuasai, objek masalah beserta masalahnya, dan yang terakhir adalah manfaat dan kebaruan. Oke, jadi di bagian pertama ini kalian punya kolom nomor mata kuliah dan alasan. Nah, di sini kalian bisa pilih satu mata kuliah yang kalian kuasai. Misal aku kasih contoh fotografi. Nah, alasannya, di alasan ini kalian harus kasih alasan yang kuat kenapa kalian pilih fotografi.
Misalnya dari segi nilai atau dari segi prestasi kalian, supaya kalian itu benar-benar yakin. Kalau nanti jadi bingung milih antara beberapa skill, misal kalian punya talenta yang banyak, kalian itu bisa melihat alasan ini. Misalnya di sini IP kalian 4, wah itu kan menjanjikan banget dan membuktikan bahwa kalian memang benar-benar menguasai. Lalu yang kedua, misalnya ya lomba yang bergengsi deh, menang Peksimas, wah itu kan keren banget. Kalian IP-nya bagus, terus menang Peksimas. Nah, di sini ada kolom 2, 3, dan 4. Sebetulnya kolom 4 ini hanya sebagai bahan pertimbangan ya, 3 aja udah cukup sih. Cuma kalau kalian masih belum yakin, kalian bisa tambahkan di kolom keempat. Nah, di sini bisa jadikan kalian pertimbangan. Bisa kalian jadikan pertimbangan. Oke. Terus di objek, misal kita cari objek UMKM deh ya. UMKM kan sepertinya sedang banyak dan memerlukan media promosi. Misal di sini aku tulis UMKM Kopi Flores karena kopi juga kan banyak sekali peminatnya. Nah, isu apa yang dimiliki Kopi Flores yang sekiranya isu itu penting dan memerlukan jawaban. Nah, misalnya di sini Kopi Flores itu memiliki produk biji kopi yang enak. Ya, bukan yang enak deh. Kenapa Kopi Flores ini penting gitu? Memiliki produk biji kopi yang enak dan cita rasa bersaing, oke? Tapi belum punya media sosial sebagai media promosi, oke? Alasannya kan itu ya. Memiliki produk biji kopi yang enak atau cita rasa bersaing, tapi belum punya media sosial sebagai media promosi. Nah, misal kita anggap aja nih, yang di Kopi Flores ini itu sebetulnya itu cukup bisa membantu masyarakat sekitar untuk mencari mata pencarian. Selain itu, Kopi Flores itu produk lokal yang memiliki kualitas yang baik setara dengan jenis-jenis kopi yang lainnya dan masih belum dikenal masyarakat. Misalnya alasannya seperti itu. Nah, itu merupakan alasan penting yang harus kalian temukan dalam permasalahan-permasalahan yang kalian pikirkan, yang nantinya akan di-list di sini. Nah, kalian cari masalah kedua dan ketiga sebagai pertimbangan, kira-kira masalah mana nih yang mampu, tepat kamu pilih untuk kamu jadikan topik. Oke, kita beralih ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menyilangkan antara manfaat dan atau kebaruan yang bisa kamu berikan di UMKM Kopi Flores plus fotografi. Misalnya manfaat yang bisa kamu berikan adalah membantu promosi UMKM Kopi Flores gitu ya. Kopi Flores terus menghasilkan media promosi untuk promosi kan ya, promosi untuk meningkatkan perekonomian, atau at least itulah ya, awareness masyarakat tentang produk UMKM. Nah, untuk membantu promosi melalui fotografi, fotografi. Nah, terus kalian juga harus list tentang hal apa yang baru yang bisa kalian berikan di sini. Karena gimana ya? Desainer itu kan kita itu mendesain untuk masa depan. Jadi kita nggak hanya berpikir tentang masa sekarang. Wah, ini aku belajar banyak banget dari sidangku kemarin. Jadi salah satu pengujiku tuh bilang kalau kita itu harus juga memikirkan jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Apakah desain kita ini masih masih istilahnya on trend, masih relevan gitu. Kita harus pikirkan itu. Dan kemarin aku cari di Google itu ada yang namanya trend forecast. Jadi kita memprediksi tren masa depan dari sisi desain. Misalnya ya di sini kita kasih kebaruan apa nih di fotografi. Nah,
kita produknya kan biji kopi atau kopi itu sendiri. Berarti kita kan food photography. Food, how to spell it? Food photography. Ini ya. Yes. Food photography menggunakan teknik fotografi kaki ini. I'm sorry. Oke, food photography menggunakan teknik 3D apa ya kemarin ya? 3D photo array. Correct me if I'm wrong. I'm sorry, pelafalanku tidak begitu baik. Menggunakan teknik 3D photo array. Kalian tahu gak sih yang fotografi tapi dia sekali shoot itu difoto beberapa kamera, dan itu kalian bisa kayak nge-freeze moment gitu loh, bukan GIF ya. Kayak diem tapi diambil dari beberapa sudut, itu namanya 3D photo array. Kan ini menarik banget ya. Kalau food photography itu 3D photo array kayaknya kan masih belum ada ya. Ini ide ini belum ada kayaknya. Bisa kalian gunakan. Menggunakan teknik 3D photo array supaya karena dengan teknik ini bukan audiens ya, viewers berarti ya. Viewers akan lebih bisa merasakan momen bisa merasakan keunggulan, merasakan atau melihat ya, atau melihat keunggulan produk dengan lebih jelas. Terus misalnya fotonya lebih interaktif, hasil desain lebih interaktif. Nah, di sini kalian bisa banget nih. Misalnya aja dari UMKM Kopi Flores dan fotografi. Dan di fotografi ini kalian juga harus berikan kebaruan. Misalnya di sini food fotografi, kebaruannya apa? Tekniknya menggunakan 3D photo array, karena dengan teknik ini viewers akan lebih bisa merasakan atau melihat keunggulan produk dengan lebih jelas. Hasil desain lebih interaktif. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kalian isi ini misalnya UMKM Kopi Flores dengan skill branding atau katalog. Misalnya permasalahannya dia tadi butuh media promosi ya. Media promosi itu kan bisa lain-lain, bisa lewat merchandise juga, bisa lewat video profile dan lain-lain. Kalian isi ini dan nanti 3x3 berarti kalian udah dapet 9 ide. Dan menurutku kalian itu cukup luangkan waktu 1-2 hari benar-benar bertapa memikirkan ini. Aku yakin kalian pasti akan bingung ya, tapi menemukan sedikit insight tentang apa nih yang bisa aku kerjakan gitu teman-teman. Yang terakhir, yang paling penting adalah jadi dirimu sendiri, jangan ikut-ikutan teman. Misalnya teman kalian itu banyak yang branding atau yang ilustrasi atau yang desain kemasan. Misal kalian itu skillnya bukan di situ, kalian misal skillnya itu ada di bikin komik, ya udah bikin komik aja gitu loh. Oke teman-teman, aku yakin kalian pasti dapat sedikit insight tentang gimana caranya cari ide untuk proyek studi. Worksheet tadi bisa kalian unduh di link yang aku sediakan di description box. Jadi langsung aja kalau kalian mau unduh, mau gunakan, ya semoga membantu kalian. Akhir kata, semoga kalian bisa cepat dapat judul skripsi, cepat eksekusi, dan kalian enjoy prosesnya. Semoga lancar ya skripsiannya. Sekian, thank you, ciao!